Realistik. Nah, realistik ini adalah kita bikin sesuatu yang menurut kita bisa kita selesaikan, Pak Puji. Jadi ketika klien meminta misalnya membangun candi dalam satu malam, ya tentu tidak bisa. Wah, tidak bisa. Betul, betul. Makanya kita harus ketika kita mengerjakan satu proyek, kita juga harus realistik. Kita perlu melihat banyak faktor di sisi internal maupun klien. Oke, kembali lagi di PM Room, di mana kita mau bahas terkait topik-topik menarik terkait project management. Dan hari ini kita mau bahas satu topik yang cukup menarik, di mana teman-teman yang barangkali mau switching karir ke sebagai project manager atau memulai karir sebagai project manager bisa sedikit belajar dari apa yang nanti akan kita share ke teman-teman. Di sini ada aku, Iksan, dan juga ada Puji. Nah, oke, kali ini kita akan bahas terkait 5 fase dari project management. Jadi 5 fase ini adalah fase yang untuk project manager biasa mereka lakukan ketika memulai mengerjakan dan mengakhiri satu project. Nah, mungkin bisa di-share Pak Puji ini. Untuk fase yang pertama apa? Untuk fase yang pertama itu ada project inisiasi. Itu tuh di project inisiasi itu kita biasanya mengadakan meeting sama stakeholder itu untuk mengumpulkan requirement atau URS, user requirement specification. Di situ kita meetingin misalnya kita nge-build aplikasi ya. Aplikasi ini tujuannya untuk apa dan mau bagaimana sistem di aplikasi tersebut. Jadi misalnya ada fitur yang gampang lah, fitur login gitu. Ini login tuh mau menggunakan apa sih login ini? Apakah mau menggunakan email atau mau menggunakan phone number atau bagaimana? Di situ nanti kita tuliskan setiap fitur-fiturnya itu deskripsi-deskripsinya, deskripsi lengkapnya, keinginan untuk stakeholder kayak gimana aplikasi ini bekerja. Begitu sih Pak Isan untuk yang apa? Inisiasi ya. Yang fase inisiasi. Jadi kurang lebih apa ya? Fase ini adalah fase pertama di mana kita memulai satu proyek ya Pak Puji. Betul. Kita define apa ya? Goal dari proyek itu apa? Betul. Dan kita ketemu sama semua pihak yang terkait. Terus kita juga memikirkan nanti gimana langkah selanjutnya dari satu proyek itu ya. Betul Pak Isan, betul. Begitu. Mungkin untuk fase yang kedua, monggo Pak Isan. Oke. Nah, untuk yang fase kedua, kita ada step fase namanya project planning Pak Puji. Jadi, kalau project planning itu adalah di mana kita bisa melakukan planning dari satu project itu. Nah, kita bisa pakai satu metode namanya SMART. Nah, itu yang satu adalah specific, measurable, attainable, realistic, dan timely. Jadi kita ngukur gimana sih kita nge-plan gimana satu project itu spesifik. Jadi di awal tadi kan kita ada inisiasi, kita menggali satu kebutuhan dari klien gitu, dan kita coba classify, spesifikasi kebutuhan dari klien itu sebenarnya apa sih. Terus kemudian ya measurable, kita memastikan acceptance kriteria apa yang akan di-achieve dari satu fitur misalnya kayak gitu. Terus attainable. Jadi attainable itu ngidentifikasi goal apa sih yang dari satu fitur itu kita bikin tuh ini fungsinya untuk apa. Terus ini usernya nanti gimana kayak gitu. Terus realistik. Nah, realistik ini adalah kita bikin sesuatu yang menurut kita bisa kita selesaikan Pak Puji. Jadi ketika klien meminta misalnya membangun candi dalam satu malam, ya tentu tidak bisa. Wah, tidak bisa. Betul. Makanya kita harus ketika kita mengerjakan satu proyek, kita juga harus realistik. Kita perlu melihat banyak faktor di sisi internal maupun klien dan memastikan bahwa yaitu sesuai, dan yang terakhir adalah timely. Jadi bisa diukur. Jadi satu pekerjaan dalam satu proyek itu gimana caranya semuanya itu ya bisa terukur. Kita deliver dalam waktu berapa lama, terus fitur apa yang di-deliver dalam waktu tersebut. Metode yang dipakai untuk kayak setting goal yang dari satu planning itu kita juga bisa pakai metode namanya clear goal Pak Puji. Oke.
Apa tuh Pak Isan? Clear goal tuh Pak Isan. Sebentar. Nah, C-nya adalah kolaboratif, di mana kita dalam satu entitas itu saling bekerja sama. Nggak cuma di internal kita Pak Puji, tapi juga dengan klien. Terus limited itu artinya ya kita terbatasi dengan scope dan waktu yang sudah kita sepakati. Terus emosional, jadi kita perlu memperhatikan juga terkait empati dari masing-masing entitas yang terlibat di dalam satu project tersebut. Gimana caranya bikin semua tim itu, misalnya kita ngerjain project walaupun mungkin deadline-nya ketat, terus kemudian banyak lemburnya gitu, tapi gimana caranya kita motivasi tim supaya ya mereka capek tapi happy. Nah, itu. Jadi kita perlu memperhatikan emosional itu sebagai project manager. Yang selanjutnya adalah A-nya adalah appreciable. Dimana kalau misalkan satu engineer atau misal satu fitur rilis dan itu lolos misalnya itu, nah kita perlu merayakan itu, mengapresiasi siapapun yang terlibat di situ, karena kerja keras mereka akhirnya fitur itu bisa rilis, bisa tercapai kayak gitu. Yang terakhir ada refinable, dimana dalam situasi tertentu kita perlu fleksibel terhadap goal apa yang pengen kita capai kayak gitu. Oke, berarti sebagai project manager kita juga harus sangat adaptif ya. Betul, dengan perubahan-perubahan yang terjadi, bagaimana kita menanganinya itu. Dan pada akhirnya untuk fase planning ini ada beberapa barangkali dokumen atau plan yang bisa kita share ke klien dan juga tim. Jadi ya lumayan banyak yang perlu di-prepare di fase planning ini ya. Terus fase selanjutnya dari planning ini adalah eksekusi. Nah ini yang paling penting Kak Uji. Monggo bisa diceritakan kayak gimana? Oke, kalau untuk eksekusi dari sebuah project nih, pertama kita harus pilih kan, ini mau Scrum ataupun Kanban nih. Ini nih. Nah, biasanya kalau misalnya di sini kan kita kebanyakan pakai Scrum ya di sini ya. Betul. Kita agile. Jadi untuk eksekusinya ini bisa kita bagi per sprint. Jadi di sprint ini misalnya kuota dari engineer kita berapa, terus dari QA kita berapa, sampai itu lolos testing. Nah, saat eksekusi ini juga kita harus jaga supaya ini yang kita eksekusi nggak out of scope juga. Seperti yang di planning ya? Ya, seperti yang di planning. Jadi kita nggak bisa cuma ini dieksekusi ini. Nah, kita nggak bisa tuh langsung kita tinggal begitu. Kita harus selalu mantau juga di bagian eksekusi ini. Ini mungkin masuk juga ke fase keempat ya. Fase keempat itu kan monitoring. Ada monitoring juga kan. Terus paling kalau yang ada lagi sih monitoring itu kan nggak cuma per week ataupun ini ya, di akhir sprint itu juga kita harus ngebuat report sih. Jadi apa aja nih yang udah kita hit di satu sprint ini, dan itu sangat dibutuhkan untuk kita kayak bagi-bagi task yang udah kita planning nih. Jadi misalnya ada A, B, C, kita di sprint 1 kita menyelesaikan A, sprint 2 menyelesaikan B. Dan ini nggak menutup kemungkinan di setiap sprint ada spillover. Ya. Jadi ketika emang ada spillover, kita harus ngejar itu. Kita harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita plankan, kita harus mengejar itu kan. Soalnya di planning juga kan kita udah ngukur kan, engineer kita berapa ininya, terus projectnya ini menghabiskan resource berapa. Betul. Jadi kalau misalkan tadi Pak Puji sempat nyinggung terkait dengan indikator ya, untuk gimana caranya kita ngukur dan monitor pekerjaan dari satu teman-teman engineer misalnya gitu yang terlibat dalam satu project, apakah mereka achieve atau enggak. Nah kalau di Refactory sendiri kita biasanya pakai ukuran apa Pak Puji? Di sini kita pakai story point. Jadi per engineer ini di sini satu hari itu ada 2 story point. Satu story point itu 4 jam. Jadi mewakili pekerjaan 4 jam. Jadi kita bisa ngukur. Di sini kita juga punya prinsipal kan. Mereka yang biasanya kita ajak diskusi untuk misalnya satu fitur ini akan memakan berapa SP, begitu sih Pak Isan. Oke, berarti pada tahap plan itu juga sudah include terkait dengan berapa SP yang akan kita achieve dalam satu fase gitu ya. Jadi pas monitoring ini kita bisa memastikan apakah SP yang sudah kita propose dengan apa yang berjalan itu
sama atau enggak kayak gitu. Betul. Ada lagi nggak mungkin komponen lain yang mungkin biasa kita implement di kita? Biasanya kalau misalnya di kita tuh ada, kalau di kita ya biasanya kan ada DSM tuh pasti itu untuk monitoring pekerjaan setiap harinya. Udah gitu kita juga ada weekly meeting, itu kita udah bisa ngukur kan, kita dapat data, kita ukur percentage kita ini berapa dalam satu setengah sprint ini. Kan kita kan satu sprint kan 2 minggu. Terus di monthly juga ada, di monthly itu kita juga bakal dapat ukuran juga, kita udah berapa persen untuk nge-hit target kita. Gitu, Pak. Dan itu klien bisa tahu nggak? Bisa dong. Berarti kita perlu juga bikin untuk semacam progresi buat ke klien yang secara itu berkala juga ya. Oke, jadi progres dari project yang kita kerjakan juga sifatnya terbuka ya, artinya di sisi kita maupun klien sama-sama saling tahu terkait progresnya. Betul Pak Isan. Oke. Dan terakhir nih, ketika tadi kita udah plan, terus kita udah ngeksekusi, terus kita mantau monitoring jalannya project. Terakhir ada project close. Jadi di mana kita menutup satu project. Nah, komponen apa kalau misal dari Pak Puji yang jadi istilahnya penanda satu project itu selesai, terus apa aja yang biasanya kita lakukan ketika project itu berakhir? Jadi di penutupan project ini tuh kita biasanya akan mengevaluasi nih dari satu project ini apa sih yang kurang, terus apa juga yang berjalan dengan baik di sini. Biasanya kita akan list apa-apa aja yang berjalan baik, apa aja yang kita butuh improve di situ juga. Dan di sini juga tuh kita akan ada beberapa dokumen yang kita serahkan ke klien. Itu contohnya kayak ada UAT, user acceptance testing. Di situ kan akan dites oleh user secara langsung ya. Aplikasi atau sistem yang kita buat itu. Terus ada juga dokumen training. Dokumen training itu untuk klien mentraining yang akan memakai aplikasi atau sistem tersebut. Ada juga user manual, itu yang berisi manual atau cara-cara yang dipakai untuk menjalankan aplikasi ataupun sistem tersebut. Oke, jadi artinya kita di akhir kita coba belajar sebanyak mungkin dari project apa yang sudah kita kerjakan ya Pak Puji ya. Betul, Aisan. Untuk jadi bahan pembelajaran ketika kita akan memulai satu project baru ataupun nanti mungkin project itu akan lanjut gitu ya. Terus selain itu berarti kalau misal aku nangkep tadi ada beberapa dokumen yang perlu di-share ke klien sebagai lampiran di mana yang menandakan bahwa project itu berakhir. Misal kayak tadi mungkin aku nambahin ada misal kayak BAST. Jadi bukti acara serah terima bahwa kita oke nih dengan fitur yang sudah kita deliver, dari mereka udah oke, sama-sama setuju, kita bisa tutup tuh dengan sama-sama menandatangani BST. Jadi ya itu sih tadi ada 5 fase di mana teman-teman yang nantinya mungkin akan belajar atau memulai karir sebagai project manager punya knowledge terkait itu. Jadi harapannya ketika nanti teman-teman akan handle satu project itu bisa intinya lebih punya knowledge dan project yang dikerjakan atau diamanahkan ke dia berjalan dengan bagus gitu. Betul Pak Isan. Ada tambahan lagi nggak mungkin barangkali yang jadi? Kan kita sekarang juga lagi buka lowongan kan project manager. Benar. Jadi ini juga kesempatan bagus buat teman-teman yang tertarik dan tertantang mungkin ya, dan mau belajar sekaligus langsung punya pengalaman sebagai project manager. Nah, teman-teman bisa join juga di Refactory. Kita lagi open banget dan aku harap ini bisa jadi opportunity yang bagus buat kalian sih. Itu. Ada tambahan lagi ya? Mungkin terakhir penutup, kalau dari Pak Puji sendiri dari 5 fase tadi yang udah kita jelaskan ya. Kalau dari Pak Puji apa aja komponen barangkali yang bisa menandakan bahwa satu proyek itu oke banget tuh? Apa yang diinginkan klien tercapai, Pak. Sama. Jadi intinya adalah happiness dari si klien ya. Jadi gimana caranya kita mengerjakan satu proyek dan deliver satu proyek dan klien happy sama kita, sama proyek yang dihandle.
Oke, ada lagi? Oke, sampun Pak Isan. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk diskusi kita sore ini, sharing kita sore ini, jangan lupa tetap tonton YouTube-nya Refactory terus karena ada topik-topik menarik selain PM, ada dari teman-teman yang lain juga yang share wawasan dan juga knowledge terkait perkembangan di dunia IT terutama di kantor kita Refactory. Itu sih. Oke. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Baik. Baik. Jangan lupa daftar.